Nyonya, mobil Anda sudah siap. Apa? Apakah ada rapat hari ini? Tidak. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Salam, Salam. Ya, siapa kamu? Nyonya Taimur. Siapa Taimur? Tidak ada Taimur yang tinggal di sini. Apakah ini rumah Taimur? Mungkin mereka pernah tinggal di sini sebelumnya, tapi dari 8 tahun kami tinggal di sini. Lalu kemana mereka pergi? Kami tidak tahu. Mereka adalah tetangga lama mereka. Kamu bisa bertanya pada mereka. Mereka akan memberitahumu. Dengarkan aku. Taimur tinggal di sini. Kemana mereka pergi? Dia pergi ke rumah istrinya. Sekarang dia tinggal di sana. Dan dia membawa orang tuanya ke sana juga. Apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Apakah kamu tahu di mana? Punya alamatnya? Tidak, saudari, mereka tidak lagi berhubungan setelah mereka meninggalkan rumah ini. Kami telah mendengar bahwa Taimur telah beralih ke Amerika bersama istrinya. Terima kasih. Ayo kita pergi. Kamu harus menanggung aku. Untuk seluruh hidupmu. Kamu harus tinggal bersamaku. Kamu harus membuatkan teh untukku, siang dan malam. Kamu harus melayaniku seperti istri yang patuh. Oke, kamu tidak memberiku layanan. Kamu akan melakukan satu hal, bahwa kamu akan duduk di rumah dan memberi perintah. Dan aku akan mematuhi setiap perintahmu seperti suami yang penurut. Aku pikir, aku akan meminta cerai padamu dengan cara mencekik lehermu. Tapi kamu sudah melarikan diri. Tapi hari itu akan tiba. Ketika kita berdua berada di depan satu sama lain. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu atas setiap rasa sakitku. Haruskah aku bertemu Bibi dan katakan padanya, saudara perempuan mana yang dulu dia benci? Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia belum memaafkannya seumur hidupnya. Mungkin saja dia memaafkan kesalahan ibuku dalam melakukan cinta. Setelah kematiannya, Ya, Nona. apakah Nyonya Sabahat ada di sini? Siapa kamu? Aku keponakannya. Dia ada di Amerika. Oke. Apakah ada orang lain di rumah? Nona Gina dan Tuan juga keluar. Kapan mereka akan kembali? Aku tidak tahu. Kamu bisa meneleponnya. Sebenarnya aku tidak punya nomornya. Oke, kalau begitu tunggu sebentar. Halo. Nyonya, ada seorang wanita Romaisa di sini untuk bertemu dengan Anda. Sungguh. Suruh dia duduk, aku baru saja datang. Pengemudi, bawa aku pulang cepat. Apa yang terjadi? Sepupuku sudah datang. Sepupu kamu?
Aku hanya punya satu sepupu. Ibu, ibu. Anak, aku bukan ibu, aku Romaisa. Siapa kamu? Aku bibimu. Feroza, lihat, bibiku ada di sini. Ya, sampai di sini Nona. Aku sepupunya Gina. Ya, Watchman telah memberitahuku. Nyonya Tuan, kamu belum menghabiskan makananmu. Nanti Nona akan marah padaku. Pergilah dan habiskan makananmu. Tidak, aku akan duduk dengan bibiku. Kamu menghabiskan makananmu terlebih dahulu. Nanti kita habiskan waktu bersama ya. Bibi, kamu duduk di kamarku dan bermain dengan bonek. Aku datang setelah menghabiskan makananku. Oke, baiklah. Nyonya, Anda duduk di ruang tamu. Kami datang sekarang. Oke, baiklah. Ayo pergi Nona. Habiskan makananmu lalu kami akan datang. Siapa ini? Nyonya. Kamu tidak tahu. Saudara laki-laki Taimur, suami Nyonya Gina. Kamu di mana? Aku sangat senang melihatmu. Kamu kemana? Tahukah kau betapa lamanya aku mencarimu? Halo. Ya, Apakah ada orang yang melakukan hal seperti ini tanpa memberitahu? Di mana kamu menghilang seketika? Apa kabar ibu? dia meninggal. Mati? Bagaimana? Dari kesedihannya. Dia telah melihat banyak kesedihan. Ya. Kesedihanku dan kesedihannya sendiri. Apa yang terjadi padamu? Aku sudah menikah. Saya akan mengganti pakaianku. Aku pernah jatuh cinta dengan seseorang. Aku percaya padanya dan menikahinya. Kemudian, dia meninggalkanku dan melarikan diri. Jangan membicarakan hal itu. Mari kita bicarakan hal lain. oh, tidak apa-apa. Datang dan duduk. Ya, Duduk. Pria itu adalah suami Gina. Hari itu dia menikah dengan Gina. Hidupku telah membawaku ke situasi yang mana
Bagaimana aku bisa membalas dendam padanya? Setelah memberitahu Gina, haruskah saya menghancurkan rumahnya sekarang juga atau aku dan ibuku mengambil uang darinya untuk kami seluruh hidup dan dijalani? Haruskah aku mengkhianatinya? Hidupku ini mengambil pertanggungjawaban yang bagaimana dariku? Apa yang harus aku lakukan? Bahasa Roma. Ya, Ayo, kita makan malam. tidak. Aku tidak lapar. Apa yang terjadi padamu, Romaisa? Aku sangat merindukan ibu. Setelah sekian lama aku menangis dan berbagi perasaanku kepada seseorang. Bersabarlah. Melihat, aku belum menceritakan penderitaanku saat mendengarkan penderitaanmu. Ayahku juga sudah meninggal, Romaisa. Saat dia meninggal, Setahun setelah pernikahanku, ibu telah mengirim aku dan Taimor ke Amerika. Setelah 6 bulan, kami mendapat berita tentang ayah Taimor. Kematian dalam kecelakaan mobil. Ayahku juga ada di mobil itu. Ayah saya dan ayah Taimor adalah teman baik. Mereka berdua meninggal bersama. ayah Taimor telah meninggal. Dan ibunya, Ibu Taimor tinggal di Lahore bersama putrinya. Bahasa Roma. Kamu tinggal di sini bersamaku. Kami berdua bersaudara, akan bersenang-senang bersama. kita bukan saudara lagi. Sekarang kita berdua menjadi istri bersama. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Apakah kamu sudah beritahu suamimu bahwa saya akan tinggal di sini selama beberapa hari? Tidak, tidak. Taimor tidak seperti pria tradisional. Jika kamu tinggal di sini, maka dia akan mengurusnya. Kamu bahkan lebih dari aku. Saya tahu betul orang macam apakah Taimor itu. Ayo kita pergi. Pertama kita akan makan malam, setelah itu kita akan membawa pakaianmu dari rumahmu. Datang. Apa yang sudah kamu bicarakan padanya? Kita sudah banyak bicara. Lalu dia pergi. Ketika aku memintanya untuk tinggal, maka dia tetap tinggal atas permintaanku. Kamu menghentikannya dan dia setuju? Tentu saja. Aku tidak tahu kenapa. Aku sedang merasakan itu. Aku harus menghentikannya. Anda belum pernah bercerita padaku tentang sepupumu itu sebelumnya. Sebenarnya, kami tidak bertemu dengan mereka. Mengapa? Tante, maksud saya, ibunya Romaisa, menikah atas pilihannya sendiri. Nenek menentang pernikahan itu. Hanya itulah sebabnya seluruh keluarga kami sudah berhenti bertemu dengannya. Dan setelah pernikahanku, dia menghilang seketika. Dia dulu menceritakan tentang pernikahannya dengan seseorang. Ya, dia memang menceritakan itu. Dia menikah dengan seseorang. Dan anak laki-laki itu meninggalkannya dan melarikan diri. Dan dengan takut dicemarkan nama baik, Bibi telah membawanya keluar dari kota ini. Dan dia meninggal dengan kesedihan ini. Siapa? Siapa dia? Saya tidak tahu. Dia menghindari menyebutkan namanya. Menyukai. Dia tidak ingin menceritakannya.
Dalam bingkai masa kini dan masa depan saya, tidak ada ruang untuk fotomu dimanapun. Ya. Aku bisa melihatnya. Aku hanya mainan masa lalumu. Mainan hidup. Melainkan sebuah emosi, sensasional dan mencintai boneka hidup. Setelah bermain dengan itu, kamu telah melemparkannya. Dan kamu bahkan belum melihatnya lagi. Bagaimana caranya? Dia akan mengejar itu. Pernahkah kamu merasakan rasa malu dalam hidupmu? Pahit, beracun. Pada saat itu, situasi saya tidak mengizinkanku melakukan apapun. Aku telah mengeraskan hatiku untukmu. Aku telah menghapus kenangan masa laluku dari hatiku. Kamu silakan kembali dari tempat asalmu. Dan siapa yang akan membayar ganti rugi saya? Itulah keharusan bagiku. Itulah alasanmu untuk mendapatkan uang Gina. Kamu menjadi serakah setelah melihat uang dan properti Gina. Tapi aku ingin melindungi Gina dari tipuanmu. Lihat, aku memintamu. Tolong pergilah dari hidupku. Siapa yang sudah memberitahumu bahwa aku datang untuk kembali ke dalam hidupmu? Kamu sangat bahagia dan puas dalam hidupmu. Ya. Aku sangat mencintai istriku dan putriku. Tingkat. Kamu harus memberinya namanya, Hill. Yang telah kamu pikirkan untuk putriku. Kamu tidak merasa malu. Bersamaan dengan namamu, kamu juga telah mengambil. Singkirkan juga nama putriku dariku. Anak perempuan. Putri kamu. Ya, putriku, yang telah kau bunuh. Ada. Sungguh, kamu datang lebih awal hari ini. Ya. Aku sudah sampai. Omong-omong, itu adalah keputusan baik kami untuk menikah dengan pilihan orang tua kita. Lihatlah, meskipun perlahan tapi banyak sekali pengertiannya di dalam kita karena tidak ada pemahaman seperti itu. Dalam pernikahan cinta bahkan. Ya. Setelah cinta, pernikahan takkan bertahan. Bagaimanapun, aku sudah bertemu semuanya. Sekarang aku ingin kembali. Tidak sama sekali. Kamu akan tinggal di sini, aku tidak akan membiarkan sepupuku pergi kemanapun. Jika dia ingin kembali, menurutku, jangan hentikan dia. Mengapa? Kenapa dia keluar ketika dia sudah punya rumah sendiri? Itu. Saya mendapat apartemen dari perusahaan. Di mana kamu melakukan pekerjaanmu? Dalam periklanan Promax. Kepala pemasaran. Sungguh. Maka dia pasti mendapat flat yang sangat bagus dari perusahaan. Itu bagus sekali. Apapun itu, aku tidak akan membiarkan sepupuku pergi kemanapun. Aku merasakan itu. Suamimu tidak akan suka jika aku tinggal di sini. Tidak, bukan seperti itu. Sekarang kamu akan tinggal di sini. Ayo datang. Oke. Halo. Aku meneleponmu dari 2 hari. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Tidak ada yang membalas pesannya? Apa yang salah denganmu? Apa kabar Tante Safia? Tahukah kamu tentang suamimu? Tidak. Apa maksudmu? Di mana dia pergi? Apa yang keluarganya katakan padamu? Aku sudah bertanya pada tetangganya. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan rumah ini bertahun-tahun sebelumnya, dipindahkan ke tempat lain. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Kamu melakukan satu hal, kamu mengambil perceraian dari pengadilan. Kamu tidak tahu apapun tentang dia selama 8 tahun. Pengadilan akan membebaskanmu dari pernikahan itu. Ya. Di sini ibu terus-menerus mengatakan kepadaku bahwa kita harus menikah. Berapa lama kau akan membuatku menunggu? Sudah 7 tahun. Kamu harus keluar dari masa lalumu.
Ya, Apa yang kamu katakan? Lihat, Romaisa, orang yang telah pergi dari hidupmu. Jika dia kembali setelah 7 tahun, maka dia tidak akan menjadi milikmu. ya. Oke, aku akan menunggu jawabanmu. Tetapi sekarang Anda harus memutuskan. Kamu kembali. Saya akan membuat Heir tertidur. Anda memberi perusahaan pada Romaisa. Apa yang Anda pikirkan? Tentang apa? Untuk kembali dari sini. Aku berpikir bahwa aku harus meninggalkan dunia ini. Jadi masalahmu sudah terpecahkan. Dan aku mengharapkan itu. Itulah mengapa aku terkejut melihatmu. Aku berharap kamu tidak menerimaku saat aku menikah. Aku tidak tahu jika kamu menerimaku atau tidak pada saat itu, atau kamu membodohiku hanya untuk memuaskan keinginanmu dariku. Aku selalu menyesali momen ini, dan aku juga berterima kasih bahwa aku telah memaksamu untuk menikah terlebih dahulu. Aku tidak melakukan dosa apapun denganmu. Tapi aku punya beban yang sangat berat di hatiku. Seharusnya ada. Dan aku terkejut. Mengapa kamu belum mati di bawah beban ini? Ada apa, Taimur? Anda belum pernah menerima pengiriman seserius itu sebelumnya. Jika beberapa pekerjaan tertunda maka ada konsekuensinya. Akan sangat parah. Apakah itu pengiriman yang penting? Pergi, kamu pergi dan tidur. Itu semua terjadi. Saat-saat seperti itu datang dalam kehidupan. Tapi aku akan mengatasinya. Aku bilang Romaisa tunggu aku datang. Dia pergi tidur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa? Aku sedang memikirkan tentang Romaisa. Apakah kamu sudah mendengar lagu itu? Pergilah tidur setelah menangisi keinginanmu. Aku merasakan itu. Romaisa akan mengalami perasaan ini setiap malam. Dan kemudian putri itu menjadi batu. Dan pangeran meninggalkannya dan pergi. Bibi, mengapa pangeran meninggalkannya seperti itu? Dia harus tinggal bersama sang putri. Ya. Tapi putri telah menjadi batu. Bagaimana pangeran akan tinggal bersamanya? Pangeran bisa menyembuhkannya. Mengapa dia meninggalkannya? Bibi Romaisa, ini salah. Ya. Karena berkhianat adalah sifat seorang pangeran. Kata Papa, orang yang pergi itu tidak baik. Lalu tanyakan pada ayahmu sekali lagi. Mungkin saja. Saat ini dia mengatakan sesuatu yang lain. Tingkat. Ayah, kau bilang orang yang pergi itu tidak baik. Sampaikan ini pada Bibi juga.
Kamu masuk ke dalam. Aku sedang duduk dengan Bibi. Aku bilang padamu untuk masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Apakah kamu merasa takut? Dengan melihat wajahmu di mata putrimu. Berterima kasih bahwa aku belum menceritakannya pada putrimu. Pangeran itu telah melarikan diri setelah membuangnya. Anak di depan serigala. Apa yang kamu inginkan? Akuntabilitas. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kehidupan sebagai balasan kehidupan. Uang sebagai ganti uang. Dan kehancuran sebagai balasan atas kehancuran. Dan ini biryani panas dan segar untuk Anda. Berikan dia nasi putih. Hai. Bagaimana kamu tahu itu? Aku makan biryani tanpa bumbu. Sebenarnya, aku pikir begitu. Hidupmu sangat sederhana, jadi kamu menginginkan nasi sederhana. Anda benar. Hidupku telah memberiku begitu banyak rempah-rempah, bahwa aku tidak suka rempah-rempah dalam makananku. Dibandingkan, bagaimana kamu ingin makan? Dia akan mengambil yang pedas. Dia telah mengambil banyak rasa dalam hidup. Hidupnya tidak sesederhana hidupku. Apakah saya benar? Jika kamu sudah tahu, lalu kenapa kamu masih bertanya? Tidak, tidak. Aku hanya bercanda denganmu. Mendengarkan. Menaruh semua rempah-rempah di piringnya. Aku tidak lapar. Apa yang terjadi padanya? Mungkin dia merasakan rempah-rempah. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepadamu bahwa aku banyak mencarimu? Malam pertama aku meninggalkan istriku dan datang kepadamu. Tapi kamu sudah pergi dan meninggalkan rumahmu. Sekarang bagiku, seluruh hidupku adalah Gina dan Her. Dan aku tidak ingin ada bayangan dari kehidupan masa lalu datang pada mereka. Kamu tidak makan apapun. Haruskah aku membawakannya untukmu? Aku tidak lapar. Aku sedang tidak enak badan. Lagi-lagi masalah pengiriman. Itu belum terselesaikan. Kamu sudah mulai banyak merokok sekarang. Tuhan tidur? Ya, saya tidak tahu. Romaisa sedang menceritakan sebuah kisah padanya. Dia mungkin tertidur. Kamu tidak mengizinkan Romaisa untuk bercerita kepada Her. Mengapa? Dia adalah orang yang depresi, dan ceritanya juga menyedihkan. Dia menceritakan kisah aneh padanya kemarin. Putri menjadi batu. Pangeran telah meninggalkannya dan pergi. Apa yang ingin dia katakan padanya? Bahwa pria meninggalkannya. Pria dikhianati. Haruskah dia mengatakan hal seperti itu kepada seorang gadis kecil? Apa yang kamu katakan?
Maksudku adalah mengatakan bahwa, dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal seperti itu, anak-anak mengambil pelajaran yang salah. Oke, aku akan meminta dia untuk menceritakan kisah dari buku cerita. Mengapa dia harus menceritakan kisahnya? Kamu dan aku pernah bercerita padanya sebelumnya. Lalu kenapa tidak sekarang? Ada apa? Kamu tidak suka Romaisa tinggal di sini. Aku tidak mengatakan itu. Sikapmu memberitahuku bahwa... Tidak, kamu salah paham. Saya minta maaf. Aku sangat kesal karena pengiriman itu. Kenapa aku bersikap seperti itu? Aku belum pernah melihatmu sekesal itu sebelumnya. Karena bisnis. Teleponmu berdering. Siapa yang menelepon? Rukaya. Bicara padanya, telepon dia kembali. Tidak. Aku akan menemuinya di rumah sakit. Dia akan bilang untuk bertemu Hair. Jika dia menyerahkannya kepada kita, lalu mengapa dia menunjukkan rasa hormatnya pada Hair lagi dan lagi? Dia punya perasaan padanya. Dia bukan ibu kandungnya. Dalam cinta dan kasih sayang, hubungan tidak masalah. Jika ada maka ibu kandung Hair tidak akan meninggalkannya dan melarikan diri. Dan ketika dia meninggalkan Rukaya telah merawatnya. Dan Rukaya telah mencintainya. Dalam kasus seperti itu, aku juga bukan ibu kandung Hair. Oke, kamu jangan ngajarin aku sekarang. Dokter Gina tidak mengangkat telepon. Dia mungkin sedang tidur. Aku ingin bicara dengan Hair. Sampaikan hal ini kepada Dokter Gina di rumah sakit besok. Dia akan membawanya untuk bertemu denganmu. Rukaya. Sudah bertahun-tahun berlalu bahwa kamu telah memberikan gadis ini ke dokter. Tapi kamu masih mencintainya seperti yang sama. Mengapa tidak? Ketika gadis itu datang ke pangkuanku, aku mendapat surat transferku di hari yang sama. Sekarang tidur. Kita sudah banyak bicara. Bahasa Roma. Dia adalah anak itu. Siapa yang menggantikan putrimu? Kehidupan putri Anda, kebahagiaannya, ayahnya, namanya, dia telah mengambil segalanya darinya. Ketika putrimu sudah tiada, lalu kenapa dia masih hidup? Dan dia adalah balas dendam terbaikku.